pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Kali ini tema yang kita angkat adalah moderasi wayang. Sudah hadir dua orang tamu kita, keduanya adalah akademisi. Saya sapa yang pertama adalah Bapak Dr. Sigit Sabto Nugroho SHM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun. Selamat datang Pak Sigit. Terima kasih. Kemudian ini tidak asing lagi bagi pemirsa, Bapak Dr. Dwi Aji Prajoko M.Hum. Beliau adalah dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Selamat datang Pak Haji. Selamat. Happy kan ini ketemu lagi. Iya, sehat-sehat terus ini ya. Ini Pak Haji, tentang wayang sendiri perkembangannya seperti apa sih? Tuh. Iya. Seperti halnya segala sesuatu pasti ada perubahannya. Iya. Yang tetap itu perubahan itu sendiri. Iya. Wayang juga mengalami moderasi. Kita mulai dari moderasi kisah Ramayana Mahabharata dulu. Itu bagian dari wayang, belum semuanya. Nah, kisah Mahabharata dan Ramayana ini mengalami moderasi. Tidak seperti ketika diceritakan oleh eyangnya Shah Rukh Khan ya, di India sana. Karena kehadiran suara rakyat, yaitu Semar, Gareng, Petro, Punokawan. Iya. Jadi ada moderasi kisah di mana lebih ke monarki sentris diberi warna oleh orang-orang kita dengan sedikit proletar lah, sehingga ada orang-orang kebanyakan di situ dan peranannya tidak ecek-ecek ya, sentral meskipun kelihatannya batur ya, kelihatannya orang yang di strata paling rendah, tetapi peranannya di situ adalah besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kisah Ramayana masih itu juga mengalami perubahan demi keberterimaan. Iya. Ternyata etika itu harus disesuaikan ya. Meskipun kadang-kadang kita mengadopsi etika orang lain ketika berterima, tapi bisa jadi sebuah etika itu ditolak. Tetapi karena kita menggunakan wayang, tokoh itu ada, cerita itu ada, maka harusnya adalah diadaptasi. Iya. Misalnya kisahnya Drupadi ya. Drupadi di situ kan poliandri. Ya, poliandri tidak berterima di Indonesia kan? Iya. Tidak berterima di Indonesia. Maka dari itu diubah sedemikian rupa, sehingga Drupadi hanya merupakan istri dari Puntadewa ya, yang merupakan sulung dari Pandawa. Ada perubahan ya, perubahan drastis itu. Iya, demi keberterimaan. Lalu juga kadang-kadang ada perubahan karakter dan Pak Titus tadi sudah membicarakan kadang-kadang kurang seret ya, karena ada perubahan karakter yang besar-besaran ya, utamanya terkait dengan Kumbayana atau Resi Durna. Durna ya. Yang kalau di India itu memiliki karisma yang sangat besar ya, karena guru dari Pandawa dan Kurawa, karismanya besar sekali, dihormati oleh kedua belah pihak. Meskipun dia secara teritorial di daerah Astina ya, daerah ikut Kurawa ya di situ. Oke, seperti juga Narpati Basukarna juga secara teritorial bagian dari Duryodhana ya. Iya. Ya, di situ ada perubahan tiga dengan demikian ya, ada perubahan untuk menyuarakan rakyat supaya tidak kelihatan monarki sentris, kemudian perubahan demi keberterimaan dari segi etik, dan ketiga itu perubahan karakter. Iya, dan ini saya yang paling tidak tahu ini kenapa harus diubah ya. Karena sebenarnya tokoh antagonis Sengkuni udah nggak kurang-kurang ya Pak. Tapi kenapa harus menambah Kumbayana? Mungkin karena teritorinya. Itu kebo-gupak itu mungkin ya. Indonesianya, apa Jawanya. Karena dia setiap hari gulang-gulung dengan Sengkuni itu mungkin saja. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Nggak bersih lingkungan akhirnya. Seperti itu. Itu dari moderasi kisah Mahabharata dan Ramayana. Ada moderasi lagi, yaitu ketika
Mahabharata dan Ramayana ini semacam Ronaldo dan Messi. Jadi ada pemain-pemain lain yang diciptakan untuk mendukung ini. Maesternya tetap Ramayana dan Mahabharata, tapi ada kreativitas yang luar biasa. Yaitu carangan. Itu kan luar biasa. Ini tidak mematikan, tapi menghidupkan kreativitas. Maka muncullah Dewa Ruci, ya kan? Kemudian Wiroto Parwo. Kemudian apa lagi, Pak? Mustakaweni. Iya, termasuk Pak Gunadi tadi termasuk carangan ya? Carangan juga. Iya. Nah, carangan-carangan itu kan kadang-kadang memang mendukung plot besar ya, tapi kadang-kadang sebagai antitesis kadang-kadang ya. Seperti Pak Gunadi itu kayak antitesis kalau orang melihatnya secara berbeda ya. Iya. Begitu. Seperti sekarang katanya Rahwana dilihat sisi protagonisnya juga ada karena cinta mati. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir nanti akan bicarakan agak panjang lebar, mungkin ada moderasi karena yang tumbuh dari masyarakat kita. Dan itu kalau itu muncul merupakan suatu tingkat kepedean yang luar biasa. Selama ini nggak tahu ada suatu generasi tertentu, mungkin saja mereka tidak pede ya, memunculkan kisah Panji. Terlalu terlambat menurut saya. Mestinya udah dulu-dulu. Karena sekarang udah menyebar sampai talent, sampai kemana-mana, dan itu cerita kita sendiri dan digemari di masyarakat luas. Cuma mungkin dulu itu minta validasi ya. Mungkin saja karena muncul dalam ranah ketoprak, ranah apa yang mungkin orang-orang elitis menganggapnya sebagai yang tidak membanggakan gitu. Orang-orang tertentu seperti itu kan, inferior. Iya, cerita pinggiran. Jadi memang beda dengan Jepang. Kadang-kadang benchmarknya kalau Jepang. Jepang itu bangga baik dengan tradisi maupun dengan yang modern. Jangan beradab. Bisa berjalan seiring gitu. Both are proud. Ya, benar ya, membanggakan. Kalau kita kan jomblang sekali. Kita di kota aja agak gitu. Tentang perubahan karakter dan termasuk carangan itu tadi gimana Pak Sigit? Jadi kalau terkait dengan berbagai perubahan yang ada, hegemoni tadi juga tidak lepas dari ini. Jadi cerita itu kan kalau di pewayangan ada istilah pakem. Jadi sebenarnya ketika sekarang itu sudah mulai terjadi adanya tidak lagi istilahnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa dalang di dalam perkembangan, apalagi dalang muda sekarang, itu sebenarnya juga tidak lepas dari yang namanya pakem juga. Jadi artinya memang sumber utamanya memang pakem. Istilahnya cerita babon lah, jadi cerita ibu, jadi cerita-cerita induknya ini yang tidak hilang. Yang kemudian diserahkan kepada dalang untuk bisa menceritakan atau bisa membuat carangan, membuat cerita yang baru, tetapi tidak lepas dari cerita utamanya ini. Apalagi sekarang terkait dengan perkembangan sekarang, termasuk ketika, apalagi yang kalau saya melihatnya justru ketika eranya Pak Seno, ini yang luar biasa. Justru ketika eranya Pak Seno itu mengajak kepada masyarakat atau istilahnya kaum milenial, masyarakat muda itu untuk cinta terhadap dunia pewayangan. Yang sebelumnya notabene biasanya kalau sudah urusan wayang itu biasanya urusannya orang tua. Nah, karena biasanya juga kalau lihat wayang itu kan rata-rata mesti malam. Makanya termasuk sekarang modernisasi juga terkait dengan pertunjukan wayang. Sekarang itu tidak lagi melihat bahwa itu untuk kaum muda atau kaum tua. Sehingga makanya kadang apalagi setelah termasuk ketika era pandemi itu juga sebenarnya dari sisi pertunjukan itu juga bisa mendepankan bahwa ternyata cerita wayang itu bisa dinikmati oleh kalangan muda. Yang sebelumnya mungkin kalau untuk cerita wayang biasanya di atas jam 9 malam ya. Hingga kan kesannya itu hanya diperuntukkan bagi kalangan orang tua ini. Sekarang dimulai jam 8. Ya, sekarang jam 8. Artinya apa? Ini adalah menunjukkan bahwa perkembangan tadi termasuk adanya modernisasi terkait dengan waktu karena jadwal ini. Yang kemudian ternyata juga sudah diperkenalkan juga tokoh-tokoh wayang itu terhadap anak-anak juga. Artinya ketika kalau jam 8 itu kan anak-anak masih melek. Artinya dalam hal ini ternyata juga bagus. Secara pembelajaran edukasi itu cukup bagus. Karena dalam hal ini adalah minimal mengenalkan tokoh-tokoh dulu kepada anak-anak. Ketika tokoh-tokoh kemudian paling tidak
seperti tadi sampaikan, ketika di eranya Pak Seno itu yang kemudian anak-anak muda mulai menyukai. Satu juga. Kemudian juga mulai merubah, tadi disampaikan Pak Aji itu terkait dengan modernisasi di dunia pewayangan termasuk di cerita. Di mana ketika Punokawan itu mulai dimunculkan. Jadi menjadi tokoh sentral di sana. Tetapi dalam hal ini adalah itu juga berbagai simbol sebenarnya di sana. Apakah itu juga simbol kekuatan rakyat mulai bangkit juga. Juga diibaratkan bahwa ternyata ketika termasuk di kayangan pun itu juga terjadi yang namanya tindakan kesewenangan, kemudian terjadi pelanggaran hukum dan sebagainya. Kemudian diprotes ada protes itu istilahnya kalau zaman sekarang yang demonstrasi dan sebagainya, yang tapi diwujudkan dalam cerita-cerita yang memang bisa lebih mengena pada masyarakat. Saya rasa modernisasi pewayangan luar biasa sekarang ini. Bahkan boleh dikatakan sebagai misi edukasi, kemudian misi kalau sekarang bahkan mendekati tahun politik bisa menjadi sebuah alat untuk mengarah kepada pemenangan tertentu. Itu luar biasa. Karena apa? Ketika penonton itu dengan luar biasa banyak, itu bisa terpengaruh dengan adanya cerita-cerita pewayangan itu. Saya rasa itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sekarang ini. Dari cerita pewayangan maupun peran dalang itu. Peran dalang menjadi luar biasa sekarang ini. Tapi begini Pak Sigit, bukannya dulu dalang siapa tuh Mantep Sudarsono yang mengawali dengan, tapi bukan perubahan karakter tapi kemasannya dengan memanggil bintang tamu sehingga anak-anak muda itu tertarik dengan itu juga bisa. Tapi mungkin karena ketika eranya Pak Mantep kemudian Pak Anom itu kan pakem ensih, sangat pakem sekali. Maka ketika itu mungkin juga terobosannya lewat bintang tamu, kemudian ada dagelan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi cerita pewayangan sebenarnya itu kan hanya bumbunya. Iya. Justru ketika inti cerita itu kan di dalam mulai dari babak jejeran, kemudian sampai perang gagal, sampai pada tahap akhir di Nyongo dan sebagainya sampai artinya kan ini berarti perkembangan, menuntut perkembangan bahwa perlu adanya modernisasi, sebuah kemasan yang mampu bisa mempengaruhi terhadap penonton. Makanya kemudian eranya Pak Seno mulai bangkit, kemudian juga sekarang apalagi dalam muda sekarang yang sudah mulai ya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan itu. Kalau luar biasa memang ibaratnya kalau mau payu. Artinya kan kalau payu kan tetap harus mengikuti perkembangan itu. Karena kalau secara kalau hanya bersifat klasikal tentu saja jumlah penontonnya juga sangat berpengaruh. Saya melihat di situ ada pembalikan. Jadi dulu selalu monarki sentris, di situ bergeser ke rakyat, bagongisasi. Bagong itu nggak ada yang ngalahin. Di rakyat sentral itu Bagong nggak ada yang ngalahin. Itu dari yang pinggiran menjadi sentral. Kedua, ada pembalikan apa itu? Pembalikan apa? Yang tadinya lucu itu juga pinggiran menjadi sentral juga. Jadi sebenarnya isinya itu dagelan sebenarnya. Tetapi dagelan yang sangat bernas dengan nuansa wayangnya tinggi juga. Jadi kesan adiluhungnya tetap masuk. Adiluhungnya tetap masuk. Ketika melafalkan Warkudoro, Arjuna dan sebagainya sangat bagus sekali. Saya tuh heran dengan secengisan itu, tapi dia ketika Warkudoro cengisannya gimana, Arjuna gimana itu loh yang lucu. Itu bisa. Jadi memang ada faktor pola-pola kepemimpinan sudah mulai berubah. Ada cair. Mungkin itu refleksi dari dunia nyata Pak ya. Jadi mestinya seperti itu. Kalau belum terjadi. Jadi memang ada sisi komedi dalam setiap orang itu ada sisi komedinya. Tapi saya sangat apresiatif terhadap dalang-dalang muda ketika dia mendalang itu bisa menyampaikan 2-3 cerita berdasarkan dialog dari tokoh-tokoh itu, Pak. Itu hebat itu, anak-anak yang lulusan dari sarjana seni itu. Dia juga dalang muda. Iya betul, itu maksud saya itu. Karena memang kalau dilihat dari karena perkembangan itu tadi, perkembangan apalagi cerita-cerita itu sebenarnya ketika pewayangan itu memang dibutuhkan satu dalang yang memang mumpuni. Artinya mumpuni gini, ketika dia paham tentang cerita, kemudian bisa mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya.
Nah, ini kemudian menjadi sebuah apa ya? Artinya boleh saya katakan tadi ada semacam mendobrak pakemisasi yang sebelumnya mungkin ketika dalang-dalang sepuh atau dalang-dalang yang lama seperti eranya Pak Narto, kemudian Pak Anom, Pak Mantep itu kan memang sangat pakem ensih ya. Kemudian karena ini mau tidak mau perkembangan apalagi perkembangan teknologi juga memungkinkan di situ. Kemudian juga kalau dulu mungkin kan apa ya dalang itu berpedoman pada buku pakem. Yang itu aja susahnya minta ampun carinya. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat YouTube, oh ini ceritanya harus mengarahkan ke sini. Oh kemudian dari cerita itu sendiri kita lihat hampir di internet ada semua. Nah, itu yang kemudian membuka cakrawala bagi dalang-dalang muda untuk bisa berkreasi. Jadi ketika kreativitas itulah yang kemudian dimunculkan dalam bentuk lakon-lakon yang bisa dikatakan carangan tetapi mengena, justru bisa menyampaikan pesan yang satu mungkin jadi si penanggapnya, kemudian juga bisa masuk kepada penontonnya, audiennya. Artinya kemudian misi daripada edukasinya juga masuk, gitu. Termasuk misi etika. Tadi sampaikan Pak Haji kan, misi etika itu juga sangat penting. Karena apa? Justru adiluhungnya pewayangan itu di situ. Jadi ketika etika yang dikedepankan, kemudian bagaimana termasuk ketika bahkan nyuwun ketika Bagong pun ketika dia harus apa ya mendobrak kepada sistem tadi itu juga pakai bahasa yang menghormati terhadap yang lebih tua, yang lebih berpangkat dan sebagainya. Artinya kan dia tidak menghilangkan dari sendi-sendi etika. Atau Jawanya unggah-ungguh, sopan santun itu kan masih dipakai juga. Itu saya rasa luar biasa. Seru sekali pemirsa. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Tetap di Jala Budaya. Monggo. Baik pemirsa, kita lanjut pada bincang-bincang kita kali ini di Jala Budaya dengan topik moderasi wayang. Pak Haji tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit tentang bagaimana peran dalang untuk menyajikan wayang itu tadi, bahkan Pak Haji melihatnya sebagai sebuah perubahan dari monarki sentris pada bagongisasi tadi. Gimana komentar Pak? Terutama buat generasi muda nih. Wayang tadi seperti dikatakan Pak Sigit adalah stereotypical thinking ya ini. Itu milik generasi tua ya. Nah, sebuah budaya itu kan harus ditransfer. Wayang termasuk di dalamnya harus ditransfer. Nah, perlu generasi muda untuk paham ini. Maka terjadi bagongisasi tadi, di mana ternyata anak-anak muda tertarik dengan adanya bagongisasi. Kenapa tertarik terhadap bagongisasi? Karena bagongisasi ini bisa memotret hal-hal yang disukai anak-anak muda, seperti hal-hal yang lucu, itu hal-hal yang tidak sifatnya menasihati. Iya, orang-orang muda itu rupanya tidak suka dinasihati ya. Lebih mungkin ketularan sifat yang sifatnya egalitarian. Jadi okelah kita diskusi gitu semacam itu. Nah, di situ ada hal-hal yang menarik karena tadi ada Bagong yang berubah menjadi tokoh sentral. Bukankah ini sesuatu yang anomali ya? Zaman dulu pasti anomali ini. Tapi di sini rupanya sesuatu yang dibikin ekstrim sama sekali, ekstrim total, itu kan menarik. Apapun ya. Kalau kamu pengen menarik, bikinlah sesuatu yang antitesisnya. Nah, Bagong ini antitesisnya menurut saya. Iya kan? Dari monarki sentris menjadi proletar. Jadi pro rakyat. Iya. Dari yang sangat kekeh dengan bahasa-bahasa yang pakem, dengan kromo-inggil dan sebagainya. Bagong juga masih dengan kromo-inggil, tapi cair dengan jegi-gesannya. Dan itu disukai. Disukai karena selama ini ternyata saya sendiri suka kesulitan untuk mencari SDM yang berbahasa Jawa. Maka bahasa Jawa yang dipakai oleh
Pak Seno Pak Seno, almarhum itu mengena, bisa dipahami oleh semua orang. Mungkin di situ juga salah satu salah satu magnetnya. Intinya di situ ada kelucuan, ada hal-hal yang sifatnya egalitarian, ada sesuatu yang dekat gitu loh dengan anak-anak muda. Apa itu? Coba nanti Pak Sigit mungkin. Ya, Pak Sigit bisa nanti saya menambahkan. Jadi memang kalau dilihat tadi dari adanya modernisasi terkait dengan pewayangan yang termasuk ketika Pak Seno almarhum itu memang bisa mengena terhadap terutama bagi kalangan generasi muda. Itu memang karena kalau bisa melihat, jadi melihat dari sisi penonton itu bahwa dia mengharapkan, mungkin Pak Seno waktu itu mengharapkan bahwa bagaimana untuk daya tarik yang wayang itu yang kemudian sebelumnya sebagai untuk generasi tua ini bisa mengarah pada generasi muda. Kemudian juga memahami, maka mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami juga. Artinya bahwa dalam hal ini ketika tujuannya itu adalah bagaimana mengedepankan, karena yang jelas ketika dalang itu punya misi. Jadi visinya itu adalah bagaimana bisa apa yang disampaikan itu bisa mengena kepada audiens, kepada penonton. Maka kemudian dengan berbagai cara, bermanuver dan sebagainya. Bahkan tadi dikatakan bisa sebagai sebuah antitesis yang justru bisa diterima itu. Artinya apa? Ketika daya dobrak itu ternyata bagi orang muda itu memang harapannya seperti itu. Jadi ketika sesuatu itu tidak pakai cara halus, tetapi dengan cara-cara yang memang lebih frontal. Tetapi ketika di dunia pewayangan, cara frontal itu diperhalus. Jadi tidak serta-merta kemudian meskipun Bagong bisa mendobrak, misalkan Bolodewo, kemudian termasuk dengan raja-raja dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini juga mereka mendepankan etika. Di mana ketika ini daya dobraknya itu ternyata memiliki perubahan. Termasuk ketika misalnya raja itu bisa mengakui kesalahan ketika dia menerapkan suatu kebijakan terhadap adanya sesuatu itu. Maka bahkan kalau di cerita Pak Seno itu kan kadang raja minta maaf kepada Ponokawan itu sudah biasa. Kenapa? Itu adalah sebenarnya adalah ketika sesuatu itu orang mengakui kesalahan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kan rata-rata kalau kita debat itu kan yang pengennya mesti menang terus. Dianggap paling benar. Tapi justru ketika itu dibalik gitu loh. Ada mencoba untuk merubah mindset yang ada bagi yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Saya melihatnya begini. Jadi ketika moderasi itu dibuat, sebenarnya bukan belakangan ini, sudah lama moderasi itu. Jadi sudah kita katakan kan moderasi dari segi untuk agar berterima etikanya, moderasi dari segi tadi ketokohan, karakter, dan sebagainya. Waktu itu harus diingat bahwa ancaman terhadap wayang itu bukan sebesar ini. Dulu kan dengan moderasi seperti itu udah cukup. Etnis Jawa tua muda masih suka wayang. Karena apa? Belum ada ancaman, belum ada tontonan-tontonan lain, belum ada mungkin band pun masih jauh, internet masih jauh. Kemudian yang ada yang lokalan situ. Lokalan ada apa? Wayang, banyak. Masih tua muda masih suka wayang dulu. Nah, ketika tontonan jadi banyak, moderasi ini jadi keteteran. Sudah harus ada moderasi baru. Nah, yang sesuai dengan itu adalah moderasinya Seno ini, generasi Seno, karena memanfaatkan teknologi. Iya, ini harus direbut lagi. Sebenarnya mencoba merebut pangsa yang pernah hilang, seperti itu. Karena dulu etnis Jawa itu tua muda suka wayang. Iya. Rata-rata setiap ada pertunjukan wayang full penuh penonton itu, mulai dari anak-anak sampai yang tua. Tapi kan hiburan semakin banyak. Mereka akan terpecah-pecah dan lupa pada budaya Jawa. Gitu. Kadang-kadang negara harus hadir. Iya, penting. Ketika dalam hal ini negara harus hadir. Apalagi ancaman sekarang luar biasa. Ketika teknologi informasi luar biasa yang masuk ke Indonesia itu, maka jalan satu-satunya memang itu juga harus mempertahankan tradisi lokal yang sebenarnya sudah bisa diterima, yang kemudian sudah mulai dilupakan anak muda.
ini juga harus dengan cara-cara atau trik-trik yang memang bisa diterima oleh anak muda. Makanya kemudian munculnya bakonisasi ala Pak Seno, itu kan sebenarnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan itu. Iya. Jadi apa ya, artinya sebenarnya banyak cara untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada generasi muda. Cuman dalam hal ini bagaimana kreativitas bagi seorang dalang itu sekarang itu apa artinya dibuktikan gitu. Ketika kreativitas dalang itu semakin tinggi, maka nyun sewu berarti kan juga berdampak pada payu tidaknya. Jadi pangsa pasarnya itu juga akan berpengaruh di situ. Karena kalau tidak mengikuti teknologi, mereka juga akan ketinggalan. Gitu. Betul. Termasuk ceritanya juga demikian. Cerita itu juga akan berpengaruh juga terhadap audien itu. Maka kemudian cerita-cerita itu istilahnya tadi pakemisasi sudah mulai perubahan. Sudah ada lakon carang-carang yang memang itu bisa diterima oleh masyarakat atau bisa diterima oleh audien terutama dari kalangan generasi muda. Sebenarnya seperti ini sudah diseminarkan berkali-kali. Iya. Tetapi mungkin secara praksis Dalang Sino itu yang paling contoh yang bagus ya. Sehingga disukai kalangan muda dan disiar ulang di YouTube berkali-kali. Bahkan penonton masih banyak juga. Iya. Masih jutaan orang Iya, bisa. Itu kan teruskan. Saya jadi teringat ketika menjelang 65 di gerakan 30 September itu Pak ya. Ada seorang dalang, dia kepala sekolah SD. Waktu itu berani menampilkan cerita Karno Tanding. Padahal cerita-cerita Baratayuda biasanya itu disirikin, dienggak-enggak. Nah, saya melihat kecerdasan Pak Dalang, namanya almarhum Pak Karno itu, guru Namanya kepala sekolah Karno, SD ya. Dan hebatnya tahun 65 terjadi chaos itu tadi. Itu digambarkan oleh beliau dalam cerita Karno Tanding itu tadi. Menurut saya waktu itu saya masih kelas 3 SD tapi memahami gitu. Karno mengacu pada presiden lagi. Bukan perang saudara. Iya, ngerti. Maksudnya apakah juga secara itu menstimuli kisah? Iya. Ya kalau memang biasanya secara filosofis memang sebenarnya ada makna di sana. Tetapi ya wong Jawa itu digadok-madok gitu loh. Itu yang kemudian sampai sekarang itu juga Soekarno itu kan sama Narpati Soekarno ada persamaannya. Persamaannya dia berkorban kan. Soekarno pernah berkorban untuk bangsa kan. Narpati Soekarno juga berkorban untuk negara yang membesarkan dia. Iya. Bedanya istrinya. Epos kepahlawanan. Sama sepertinya ketika Bung Karno. Bung Karno itu kan tokoh yang meskipun dia raksasa, tetapi kan jiwa kepahlawanannya itu yang dimunculkan. Maka ketika justru dalam zaman dulu cerita-cerita di Ramayana itu tokoh Kumbakarna itu luar biasa. Bahkan melebihi yang kakaknya, yang Ramayana. Jadi kalau Ramayana justru kan ketika tokoh yang dulu itu kan lebih kepada perebutan cinta, tetapi tokoh kepahlawanannya justru jatuhnya itu kepada Bung Karno lah. Karena justru dengan sampai dia artinya titik darah penghabisan mulai tangan, kaki semuanya sampai terputus, tetapi pengorbanannya masih kuat. Bahkan ketika dia hanya tinggal badan saja, itu masih bisa mengalahkan musuh. Banyak prajurit yang meninggal. Artinya keras semua itu. Iya. Artinya dalam hal ini kalau kita lihat memang itulah perkembangan di dunia pewayangan yang mungkin termasuk tadi perkembangan cerita, termasuk tokoh-tokoh juga. Meskipun sekarang kan ada sampai novel yang Rawana cerita Cinta Mati, Jati. Rawanayana, bukan Ramayana. Iya, artinya dalam hal ini adalah itu tadi. Ada semacam jiwa pendobrak dari kalangan muda yang tidak mau menerima dengan ketika ini kan seperti kita digiring. Tetapi ketika ada semacam kebebasan untuk menuangkan kreativitas itu ternyata juga bisa. Jadi saya tertarik dengan tadi loh Karno Tandingnya. Karena memang dulu pernah dalam sebuah, saya lupa ya, Soekarno ini diibaratkan dengan Narpati Soekarno itu. Pernah membandingkan seperti itu. Cuma memang Narpati Soekarno itu anomali loh dalam hal kesetiaan ya. Seorang raja, dia setia punya istri satu kan. Antitesisnya dengan Soekarno.
saya apresiasi terhadap si dalang itu. Dia bisa melihat situasi. Dan bahkan kemarin mungkin kalau saya lihat sekarang juga itu mungkin seperti itu. Memang multi interpretable itu. Iya. Ya, multi interpretable. Karena apa? Karena tanding itu mungkin juga Soekarno ditandingi. Yang tadinya kayaknya figur yang tidak mungkin tertandingi melihat heroismenya dia. Heroisme dia kan kayaknya tidak ada yang ceritanya itu udah hebat sekali. Mungkin juga ke sana. Banyak lah kalau bisa ditarik sana. Ngomong-ngomong yang tentang Rahwanayana tadi ada buku tentang yang Mahabharata itu bukan diplesetkan tapi ditulis dalam Mahakurafa, Pak. Iya, betul ya? Iya, Mahakurafa itu ya. Jadi melihat dari sisi yang kalah. Iya. Itu mungkin juga sebuah pendobrakan bagi penulisnya. Kalau itu untuk paparan psikologis biasa jadi ya. Iya. Kalau artinya kan memunculkan nih ketika orang terpuruk, orang kalah itu sudah bisa bangkit. Itu aja prinsipnya. Jadi ketika keterpurukan itu juga ketika kita mau belajar di sana. Makanya kan kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Itu kadang cuman kadang orang tidak mampu menerjemahkannya sana. Jadi seolah-olah bahwa yang bisa eksis itu adalah yang menang saja. Betul. Jadi sebuah kejahatan katakanlah itu punya latar belakang. Dan barangkali awalnya adalah seorang yang tidak jahat. Pasti seperti itu. Psikologis itu. Profil psikologis seperti itu. Selalu seperti itu. Dan menarik. Dan kok herannya kita nggak pernah pakai istilah-istilah di dunia psikologis ya. Kalau di barat kan ada itu istilah-istilah dari cerita ya. Cerita Oedipus kompleks. Oedipus kompleks. Oedipus sang raja dipakai Oedipusnya. Ketika seseorang mencintai orang yang lebih tua, maka dia mengidap Oedipus kompleks. Seperti cerita Oedipus yang menikahi ibunya dan membunuh bapaknya itu. Mirip seperti itu. Achilles apa itu? Achilles yang terbunuh karena terpanah di tungkainya, di tumitnya. Ya kan? Iya. Sekarang kan dipakai itu. Tumit ini namanya Achilles sekarang. Iya kan? Iya. Istilah yang lebih populer dari mengambil dari itu. Kita nggak ada ya. Mungkin sanggur yang kompleks. Suatu saat ya Malin Kundang Iya, mungkin seperti cerita Malin Kundang itu mungkin tahun ke depan berbeda. Artinya ternyata ketika tidak harus sebagai orang yang istilah anak yang durhaka terhadap ibu, tetapi justru nanti bisa terjadi pembalikan juga tergantung kepada kreativitas daripada si pembuat cerita. Ngomong-ngomong saya nggak seberapa suka dengan cerita Malin Kundang karena ada ibu yang mengutuk. Ibu tuh mengasihi. Harusnya itu makanya itu ditunggu. Nanti Malin Kundang versi Pak Aji Prajogo seperti itu. Saya udah bikin puisi. Iya. Baik, nanti kita akan lanjut pada sesi terakhir. Pemirsa tetap di Jala Budaya. Monggo. Pemirsa, di dalam cerita rakyat di Indonesia sendiri memiliki sebuah cerita yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan Mahabharata maupun Ramayana. Nanti akan kita bahas pada sesi ini, Pak Aji. Kita punya cerita Panji itu. Ini gimana kalau menurut Pak Aji? Panji konon kita ketika browsing kita di internet memang sudah sampai ke Thailand ya. Iya. Sampai ke Thailand. Jadi Thailand, Burma dan Filipina bahkan. Filipina. Di Melayu. Saya selalu melihatnya begini bahwa ada suatu era di mana kurang memelihara cerita ini untuk kepentingan jati diri kita ya. Karena ini kan sesuatu yang hebat sekali. Bahkan cerita ini karena khas Indonesia, bukan
import seperti Mahabharata dan Ramayana, maka mencoba dinaikkan ke UNESCO. Dan ternyata pada tahun 2017, ya. persisnya tanggal 31 Oktober, menjadi Memory of the World ya. Ya, berarti kan sudah sah ya. Tidak bisa lagi diganggu oleh Malaysia misalnya. Sebagai itu. Nah, kita harusnya melihatnya begini. Mungkin yang pertama kali yang dihadapi oleh cerita Panji ini meskipun sudah menyebar kemana-mana adalah tingkat popularitas di kalangan kita sendiri. Iya. Kurang kan? Meskipun sebenarnya ini juga muncul dalam cerita Entit. Ya. Ya seperti itu ya. Iya. Terus segala macam. Turunannya, Pak. Iya, turunannya macam. Seperti yang di Andi Banyuwangi apa Lumut. namanya, Pak? Yang Sri Tanjung, Sri Sido Tanjung, Pakso. Sido Pakso, ya. Iya. Ini memang ada seorang putra mahkota dengan Sekar Putri Kedaton dari Kediri ya, yang selalu bermacam-macam ceritanya bisa dikembangkan macam-macam tapi akhirnya bertemu ya, berpisah jauh, kayaknya impossible untuk bertemu tapi akhirnya bertemu seperti itu. Dan cara kamuflasenya macam-macam, jadi menarik, sangat menarik. Termasuk lutung sarung jangan-jangan ya. Iya. Kalau untuk Kasaro kan Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya, tetapi Andi Lumut. Iya, Andi Lumut masuk. Terus bawang merah, bawang putih itu sebenarnya masuk bagian dari turunannya juga. Iya. Seperti ini. Jadi maksudnya begini. Ketika sebuah budaya yang strategis, maksudnya yang bagian dari jati diri kita, jangan dilihat marketnya dulu. Kalau memang belum ada market ya dibikin. Kita bikin tren bahwa ini supaya bisa jadi market, bisa dijual. Kalau semuanya diukur dengan market dulu, maka tidak akan muncul yang merupakan bagian dari jati diri kita. Saya ingat bahwa saya itu orang translation ya. Ketika jajahan Inggris itu mulai memisahkan diri, muncul translation itu yang mengutamakan bahasa sumber. Karena apa? Supaya jati dirinya tidak hilang. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, di mana bekas yang menjajah dengan sedemikian rupa sehingga nampak alami, maka nilai-nilai dari negeri jajahan yang sedang memunculkan jati diri ini hilang. Dia nggak mau. Maka munculkan sebuah terjemahan yang tetap memunculkan jati diri bahasa asalnya. Begitu. Meskipun mungkin agak kaku, tetapi ada jati diri saya seperti itu. Nah, kemunculan ini juga mungkin saja awalnya pasti tidak populer. Cemoohan pasti ada. Kalah jauh dengan Mahabharata, kalah jauh dengan Ramayana, pasti itu. Tapi jangan lupa bahwa ini sudah menyebar kemana-mana. Kenapa tidak kita pelihara, kita jadikan sebuah monumen kita? Begitu menurut saya. Tapi sebetulnya dalam teater rakyat di masa lampau, cerita Panji itu sangat-sangat lekat dengan kehidupan masyarakat. Iya, populer. Kita, ya. Iya, populer. Tetapi kita kan kalau kita bicara masalah budaya masa kan tingkat yang di dunia kita sekarang agak sudah jadi seperti tanah kering yang terasing ini jadi bener loh. Ya mungkin aja masih ada yang menyukai tapi mungkin segmennya sedikit sudah. Ketika kita dinaikkan itu sangat polisi yang bagus sekali karena sesungguhnya sudah kemana-mana tinggal menaikkan ya, tinggal menaikkan. Sekali lagi memang negara perlu hadir, karena sekali lagi ini hal-hal yang strategis sifatnya, sehingga jangan melihat market saja. Market kita usahakan. Ciptakan kemudian. Kemudian. Terus ini bagaimana tadi Pak Sigit tentang kalau cerita Panji itu sebenarnya justru ini memang boleh dikatakan cerita asli Indonesia. Karena memang cerita Panji itu berkembang ketika di era Kediri era Mojopahit dan sebagainya. Ya. Bahkan termasuk saya baca itu bahwa Hayam Wuruk itu juga termasuk tokoh di Panji. Jadi yang kemudian juga ibaratnya kalau sekarang seperti wayang orang itu juga termasuk dia pernah melakonkan itu. Artinya apa? Berarti dalam hal ini adalah sebenarnya adalah asli budaya kita. Termasuk ketika disampaikan Pak Haji tadi bahwa cerita Panji bisa berkembang di wilayah Asia. Itu karena memang ketika kejayaan Mojopahit. Jadi ketika kejayaan Mojopahit ini ternyata cerita itu terbawa. Termasuk tokoh-tokohnya juga di sana itu terbawa. Termasuk bahkan tetapi lebih cenderung bahwa cerita itu dalam bentuk semacam sendera tari, semacam itu tadi. Kalau
kita kan lebih cenderung di ketoprak. Jadi yang lebih populer ketika cerita Panji itu. Tapi sebenarnya di wayang pun juga sebenarnya ada. Jadi Wayang gedok itu ya? wayang gedok itu mengangkat cerita-cerita Panji. Cuman itu tadi karena mungkin terkait sebenarnya tadi disampaikan 2017 kita sudah di UNESCO, artinya sudah ada pengakuan. Iya. Yang kemudian juga tahun 2022 ketika Hari Wayang itu ditetapkan salah satunya temanya berkaitan dengan wayang Panji. Ya, kenapa? Karena bagi mungkin salah satu pemerintah dalam hal ini bagaimana mengangkat kembali cerita Panji-Pranji ini yang khususnya bagi kalangan generasi muda, generasi milenial lah istilahnya. Apalagi kalau sekarang namanya generasi Z atau generasi apa itu. Artinya bahwa ini adalah satu momentum ketika sebuah budaya kita yang kemudian sebenarnya juga sudah meluas bahkan di Asia, maka tentunya kita harus ada rasa kebanggaan di situ. Maka kemudian dimunculkan cerita termasuk cerita di wayang Panji itu, termasuk di wayang gedok itu yang kemudian bahkan beberapa hari yang lalu saya pernah melihat di YouTube-nya Pak Seno. Itu turunannya cerita Panji itu coba dimasukkan dalam cerita Mahabharata. Jadi termasuk ketika salah satunya itu adalah memunculkan yang nama Sri Tanjung dan Sido Pakso. Itu saya juga heran pertama, loh, ini cerita di ketoprak kok tiba-tiba muncul. Nah, ternyata Seno juga memberikan penjelasan bahwa ini adalah mencoba menggali. Jadi menggali kembali bahwa sebenarnya ini cerita Panji itu sebenarnya juga bagian dari cerita wayang. Tetapi lebih populer memang di dalam bentuk ketoprak, teater dan sebagainya. Maka kemudian termasuk Ki Seno itu kemudian memunculkan, tetapi memasukkan unsur cerita itu dalam cerita di dalam, meskipun artinya dalam hal ini di dalam sebuah kerajaan yang lain, tetapi dia juga ranahnya masih keturunan, salah satunya masih keturunan dari Endawa. Artinya kan berarti kan ada rentetan yang kemudian bisa bagaimana bisa diterima oleh masyarakat. Artinya luar biasa sebenarnya Panji itu. Cuman dalam hal ini mungkin karena belum populer sehingga masyarakat masih belum menerima secara keseluruhan, tidak seperti dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Itu sebetulnya salah satu upaya Pak Seno tadi termasuk moderasi wayang itu tadi, memasukkan cerita Panji. Iya, sebenarnya mungkin yang bisa lebih berhasil malah gaya-gaya Pak Seno ini, karena tidak langsung hadir utuh ya, dia evolutif, dia masuk-masuk dan ingat bahwa figur Pak Seno sangat digemari, sehingga apapun yang dinyatakan Pak Seno pasti disukai. Ya, itu termasuk tokoh-tokoh tadi, ya, termasuk memasukkan tokoh tadi. Evolutif sebenarnya. Nah, di satu sisi memang ada yang revolutif ya, bersifat revolusioner seperti itu, bahwa ini loh kita munculkan tokoh Panji. Tapi ketika ada stagnasi di situ, evolusi penting sekali. Apalagi ketika itu kita berbicara masalah tokoh ya. Ketika ada tokoh-tokoh pembaharu yang sangat digemari anak muda, menyisipkan hal-hal seperti itu, lambat laun nanti tokoh Panji mungkin akan muncul utuh. Dan kita ada alternatif selain Mahabharata dan Ramayana. Meskipun ada dua masterpiece karangan orang-orang India ini, tetap saja wayang itu membanggakan Indonesia. Karena ada carangan, ada dalang seperti beliau ini, ada waranggono, ada gending-gending, orkestrasi itu. Orkestrasi. Di India paling banter difilmkan. Ya, kita juga bisa filmkan. Bahkan sekarang kan animasi kan udah banyak. Wayang dia betul. Animasi yang terakhir bagus ya. Iya. Ngambil punya Pak Seno tadi dibayangkan. Tanya Pak Seno yang kemudian dibuat animasi. Itu justru lebih mengena. Bahkan anak saya itu lebih mengenal itu daripada cerita. Artinya yang ternyata anak SD pun sudah mulai paham dengan itu, cerita-cerita itu. Tinggal kemasan sebenarnya. Ketika kemasan itu bisa tersampaikan. Kalau saya rasa ketika cerita Panji ini kemudian dikemas yang sedemikian rupa yang mungkin bisa diterima oleh kalangan generasi muda, saya juga bisa. Artinya seperti tadi disampaikan termasuk ketika Pak Seno kemudian memunculkan tokoh-tokoh di Panji yang sebenarnya juga bagian dari keturunannya si Pandawa, termasuk apa itu? Ini kalau saya lihat ceritanya itu keturunan dari Nakula dan Sadewa. Yang kemudian sampai ke anak cucunya itu salah satu kemudian munculkan Sido Pakso dan Sri Tanjung itu. Maka ternyata ini kemudian logikanya juga masuk gitu. Artinya tidak ada benang merah yang masuk sebenarnya. Jadi
Jadi itu meskipun hanya perannya di situ mungkin terkait bagaimana misalkan melihat kelemahannya si raja bagaimana ketika mau ditundukkan dan sebagainya. Itu ternyata ada cerita yang bisa dimasukkan yang justru lebih mengena. Iya. Artinya kemudian kan artinya penonton juga akan berpikir, kalau cerita didongkrak seperti ini, kemudian cerita dibayang seperti ini. Ya, kemudian kan istilahnya tadi, wong Jawa kan godak gedong pas juga. Secara logika masuk. Sebenarnya begini juga, bahwa di wayang bagaimanapun hegemoni masih cerita Mahabharata, Ramayana. Nah, kalau masuk tidak bisa frontal kayaknya. Harus menyusup dengan pelan. Iya, akomodatif. Iya, menyusup dengan pelan. Seperti cerita-cerita carangan kan seperti itu. Nah, mungkin saja cerita Panji ini akan masuk seperti cerita-cerita carangan itu tadi. Mungkin nampak tidak seperti Jawa awal-awalnya, mungkin ya Pak ya, karena ada katanya dengan Pandawa. Tapi kan ketika kalau orang Jawa itu sudah identik dengan wayang, maka ketika ini sudah tidak akan terpisahkan. Kalau wayang itu dia bukan India. Tetap wayang itu punyanya orang Jawa. Orang Indonesia. Hanya ceritanya. Saya pernah tinggal di daerah Jatinom di Jalatunda sana. Ada batu itu yang halus gitu, katanya tipanya garing. Itu tadi garing. Tipanya garing uang pas ya, kayak orang bincang gitu. Tapi mungkin upaya frontal yang bisa dilakukan itu lewat animasi, Panji gitu mungkin. Iya, bisa. Itu. Jadi apalagi teknologi sekarang kan memungkinkan ketika istilahnya animasi itu kan lebih banyak diterima oleh anak-anak maupun generasi muda. Karena ceritanya itu kan ketika di animasi itu lebih punya daya tarik sendiri. Maka saya rasa bisa itu masuk. Tapi begini, animasi itu masih mengambil dari cerita yang populer sih. Iya. Yang banyaknya wayang, bukan cerita Panji. Iya, ceritanya terutama animasi itu kalau yang sekarang kita lihat itu kan lebih banyak ceritanya Pak Seno ya. Pakai sepatu ya. Kalau jalan begini. Lucu. Lucu benar. Saya juga lihat merasa terhibur saya. Pertama memang ceritanya lucu, keduanya gambarnya. Ya, artinya kan termasuk si penonton itu diajak berpikir juga. Kalau ini, gerakannya dengan seperti ini, kemudian juga termasuk, saya rasa juga saya sendiri kadang berpikir begitu sulitnya, artinya ngepaske ngomongnya dengan gerakan di animasi itu. Saya rasa juga butuh, meskipun teknologi juga butuh kreativitas yang luar biasa. Saya rasa itu. Akhirnya yang tradisi kawin dengan yang memerlukan teknologi tinggi juga ya akhirnya. Modernisasi ya. Tidak melupakan tradisi. Tradisi tetap dipegang gitu. Menarik sekali. Jadi ini terakhir Pak Aji dulu, silakan memberikan closing statement pada pemirsa. Iya. Saya kira hal-hal yang terkait dengan budaya bangsa yang asli dari Indonesia perlu dimunculkan. Jangan hitung-hitungan untung rugi dulu. Ini harus dimunculkan kalau itu memang strategis bagi jati diri bangsa. Maka bisa kita ciptakan. Terima kasih Pak Haji. Pak Sigit monggo. Ya. Jadi diskusi kali ini memang sangat menarik. Saya sangat menarik sekali. Jadi sebenarnya ketika kita bicara dari aspek wayang itu sebenarnya memang the real Adiluhung. Jadi memang the real Adiluhung. Artinya apa? Bahwa ternyata di dalam cerita-cerita pewayangan itu ada pesan yang memang bisa dititipkan di sana. Maka kemudian saya mengambil satu bahwa istilahnya dalam ngudi unda ngilmi kanthi nguri-nguri budaya Jawi. Apa meneh kuwi. Jadi kita itu belajar termasuk belajar ngutok berikutnya ini. Iya. Jadi belajar tetapi tidak meninggalkan yang namanya budaya. Iya, betul sekali. Ya baik pemirsa, jumpa kita kali ini kita akhiri sampai di sini dan tetap di dalam Jala Budaya. Terima kasih. Terima kasih.